Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Arfianto. Saya dari kelas D, dari praktikum PLC. Terus untuk nomor induk mahasiswa D400180089. Dan pembuatan video kali ini adalah menampilkan bagaimana cara membuat ladder diagram, kemudian HMI, terus ada wiring diagram untuk menyelesaikan soal daripada UAS praktikum PLC pada semester genap kali ini. Dan yang pertama-tama kita akan membuat ladder diagramnya terlebih dahulu. Di sini saya buat CB1L, kemudian device-nya masih PLC1 USB. Kita lanjutkan saja terlebih dahulu. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan sebuah peta konsep, di mana apa yang ingin saya buat di sini terdapat power supply on, power supply off, kemudian ada nanti masuk ke interlock, kemudian di dalam interlock itu nanti kita bisa masuk ke menu ditampilkan, memilih biji kopi, kemudian biji kopi dipanaskan, ditumbuk, air panas, brewing kopi, ada conveyor untuk mengalirkan, kemudian ada pengemasan dari kopi tersebut. Sebelum kopi itu dikeluarkan, kita perlu yang namanya pembayaran. Dan yang terakhir ada conveyor untuk mengalirkan kembali. Dan yang akan kita buat di sini adalah salah satu mesin brewing kopi panas. Yang pertama-tama kita awali daripada pembuatan yang pertama tadi mengenai power supply. Di sini kita akan membuat buttonnya terlebih dahulu dengan alamat 0.00. Kemudian kita beri nama mesin on. Kemudian di bagian bawahnya kita buat juga mesin off. Kemudian arah daripada keluarannya ini nanti adalah instrumen dari yang namanya keep, agar dia bernilai tetap ya. Kita ulangi lagi. Di sini untuk alamat keep-nya saya menggunakan alamat keep 2.00. Dan untuk menghubungkan keduanya cukup kita sambungkan seperti ini saja. Oke, kita lanjut. Dari keluaran keep ini kan tentu dengan alamat 2.00. Nanti dia akan kita masukkan ke dalam instrumen IL atau interlock, sehingga program yang ingin kita jalankan nanti akan berada di dalam interlock. Dan ini juga yang nanti akan saya buat di HMI sebagai halaman masuk kedua. Untuk halaman pertama cukup menyalakan mesin atau mematikannya saja. Dan di setiap interlock, karena yang masuk adalah 2, berarti setiap keluarannya juga harus melanjutkan nilai 2.00. Dan nanti di sini kita akan masuk ke button yang pertama sesuai dengan peta konsep yang saya buat tadi. Di sini kita akan melakukan namanya masuk menu. Berarti kita berikan inputan yang baru dengan 0.03. Tujuannya adalah masuk menu. Dan untuk lanjutannya nanti akan kita buat setelah keluarannya. Untuk keluaran yang ingin saya buat di sini, saya taruh di paling pojok dulu. Untuk outputnya nanti 100.01 ya. Kenapa tidak 00? Karena 00 sudah kita pakai untuk keep. Dan yang kita masukkan di sini adalah 0.1. Dan untuk namanya di sini nanti adalah conveyor. Kenapa namanya conveyor? Karena ini adalah output terakhir yang ingin kita berikan. Sehingga nanti saat pembeli selesai melakukan input, nantinya kopi itu akan dialirkan ke dia, kayak gitu. Dan yang pertama itu nanti conveyornya. Tentu di bawahnya kita berikan alamat yang sama. Nah, untuk alamat di sini kita berikan alamat 1.01 yang nanti akan terhubung seperti ini. Dan untuk penghubung nanti ini akan berhubungan dengan input-input yang ada di bawahnya. Kemudian kita awali lagi dengan 2.00. Yang pertama di sini adalah kita memasukkan pemilihan biji kopi. Nantinya untuk keluarannya akan kita set 100.02, di mana outputnya adalah pemilihan biji kopi. Untuk membedakan dengan yang bagian kanan, kita berikan kata sensor saja ya. Di mana sensornya ini nanti akan kita tekan, ibaratnya seperti itu, untuk memicu. Nah, agar
kita bisa diberikan waktu, ibaratnya setelah kita memilih kemudian diproses, maka nanti akan ada yang namanya instrumen timer yang akan kita gunakan. Dengan timer yang pertama 0.00 dengan waktu kita set 3 detik saja, dan akan muncul seperti ini. Untuk yang keluaran daripada tim ini nanti, agar kita bisa melanjutkan ke program yang berikutnya dan tidak terjadi looping yang hanya ada di sini, kita menambahkan yang namanya normally close. Di sini kita akan membuat close kontak, di mana alamatnya sama dengan alamat timer yang kita buat baru saja. Nah, sudah seperti ini. Untuk penamaannya, kita menamakan sama seperti tadi ya, pemilihan biji kopi. Dan kalau sudah, nanti kita akan lanjut ke step yang berikutnya. Untuk step yang berikutnya tetap awali dengan 2.00, baru untuk keluarannya di sini kita menggunakan kontak dari timer yang barusan kita buat tanpa ada yang namanya normally close-nya itu tadi. Untuk apa? Agar dia tidak terputus nantinya. Karena kan kalau misal kita menggunakan yang ini, menggunakan yang normally open ini, kontak open, dia kalau aktif baru dia akan menyalurkan. Nah, kalau ini kan dia udah aktif duluan, dia sudah bisa menyalurkan, dan ini nanti akan diputus seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah biji kopi dipanaskan. Berarti setelah pemilihan biji kopi, keluaran yang nanti kita inginkan itu adalah keluaran 103 biji kopi dipanaskan. Nanti akan masuk ke dalam timer yang ada di sini. Sengaja saya buat timer semua agar lebih mudah ya. Untuk pemanasan biji kopi ya kita buat 10 detik lah, ibaratnya seperti itu. Dengan perkiraan air di dalamnya itu sudah dengan suhu yang di dalam itu sudah di atas 100 derajat kayak gitu. Untuk komennya di sini adalah biji kopi dipanaskan. Nah, agar tidak kesulitan, ingat apa yang kita masukkan di sini nanti itu nanti yang akan kita tampilkan. Untuk di sini kita tambahkan kontak dari T yang kita buat tadi. Sebelum itu kita masukkan 0.04. Ini adalah sensor pemilihan biji kopi. Tapi peletakannya tidak di situ. Sensornya kita letakkan di sini. Kenapa seperti itu? Ini adalah urutan buttonnya nantinya. 0.04. Kita buat normally close. Terus untuk yang di sini kita akan memberikan keluarannya adalah T 0.00. Kemudian di sini ada T.001. Dan agar ini terhubung kita tekan tombol V. Kemudian ini V lagi, sedangkan ini kontrol kanan. Nah, seperti itu. Untuk yang bagian sini inputannya nanti kita akan memberikan alamat 0.05 aja ya. 0.05 nanti tujuannya adalah biji kopi dipanaskan. Kita berikan V dan terhubung. Dan kita lanjutkan kembali. Setelah biji kopi dipanaskan, maka biji kopi akan ditumbuk. Kita berikan 2.00, kemudian kita berikan alamat yang sebelumnya, biji kopi dipanaskan. Setelah itu nanti keluarannya untuk yang di bagian sini jangan lupa kita berikan kontak yang close dengan nilai T0001. Nah, di sini adalah keluarannya 100.04. Kita nanti biji kopi dipanaskan. Tentunya dengan timer. Kok biji kopi dipanaskan? Mohon maaf. Biji kopi ditumbuk. Untuk biji kopi ditumbuk kita menggunakan timer juga dengan instrumen timer 0002. Kita berikan biji kopi ditumbuk. Karena tadi belum saya berikan nilainya, saya tambahkan terlebih dahulu. Untuk pemanasan kita buat biji kopi ditumbuk kita cukup buat 10 detik juga ya, yang sama gitu. Terus jangan lupa di sini diberikan kontak close.
Kalau sudah, setelah biji kopi ditumbuk, step berikutnya adalah air panas masuk. Berarti kita perlu memberikan tombol kontak yang baru. Di sini tidak perlu yang baru aja ya, karena ibaratnya sudah menggunakan timer pemicu yang di atas. Kita tambahkan TT02, terus yang nantinya outputnya adalah 105 air panas masuk. Dan di sini kita berikan instrumen berupa timer 0003 dan dengan waktu 5 detik saja, dimana komennya adalah air panas masuk. Jangan lupa di sini kita tambahkan kontak close yang alamatnya adalah 003. Setelah itu, setelah air panas masuk, kemudian yang nantinya yang terjadi adalah brewing kopi atau pembuatan kopi itu sendiri. Kita masukkan lagi alamat dari T003 agar dia lanjut ke proses berikutnya, di mana air panas masuk. Setelah itu, proses yang terjadi adalah brewing kopi. 30405. Nah, brewing kopi. Terus kita berikan timer, kita kasih alamat 0004. Terus untuk waktunya ya 5 detik saja. 10 detik lah. Saya tambahkan komennya lagi. Belum ditambahkan tadi ya. Brewing kopi. Kemudian di sini nanti ada air panas. Fungsinya untuk apa? Di sini nanti kita berikan T004 untuk brewing kopi berupa kontak close kayak gitu. Kalau sudah, nanti keluaran daripada inputannya ini kita lanjutkan kembali ke format yang berikutnya, yakni ke conveyor. Dan nanti kita berikan alamat terlebih dahulu T004 brewing kopi, keluarannya nanti ke 10007. Fungsinya untuk yang namanya ke conveyor. Conveyor 2 ya berarti ya. Kita bedakan dengan conveyor yang pertama tadi. Kita berikan timer. Timernya cukup singkat saja. Nggak usah terlalu lama. Kita berikan waktu 3 detik. Terus, oh iya ini salah. Harusnya di bawah sini. Terus kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita berikan kontak close dari timer yang barusan kita buat. Kalau udah terhubung seperti ini, jangan lupa dikasih komen conveyor 2. Setelah itu, keluarannya nanti akan memicu kita untuk menekan push button ya. Ya, push button di sini nanti fungsinya untuk pembayaran sebelum pengemasan ya. Kita masukkan ke pengemasan dulu. Untuk timer, kita berikan timer yang berikutnya. Berarti kita masih T000. Terus 05. Oh, nggak usah, kita buat alamat baru aja. Karena tadi yang udah ada itu 005. Karena saya nggak mau merubah susunan yang di sini, saya tambahkan dulu ya. Di sini kita buat T0002, biji kopi ditumbuk, kemudian ada T0003, kemudian setelah air panas masuk 04, kemudian yang terakhir ada T005 conveyor. Nah, karena saya nggak mau merusak alamat yang di sini yang sudah saya buat, kita masukkan yang di sini dulu aja 0.06, 0.07. Terus untuk ini kita geser ke kanan di sini dulu 0.08, 0.09.
Kita hubungkan dulu. Oke, sampai di step sini berarti yang perlu kita masukkan adalah 10. Kita berikan kontak 0.10. Fungsinya memasukkan uang, yang nanti outputnya adalah 100.08 pengemasan. Mohon maaf, kita ulang itu tadi kontak ya, harusnya 100.08 pengemasan, dan nanti dia akan masuk ke timer dulu untuk memicu proses pengemasan itu tadi. Kita berikan timer yang terakhir, timer 0.06, dan nanti untuk waktunya adalah 5 detik dengan yang namanya pengemasan. Jadi kita nanti perlu menekan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa di sini kita berikan kontak close dari alamat T0006. Dan yang terakhir di sini kita berikan 006 yang nantinya dia akan terhubung dengan udah kayak gini dulu. Ini nanti kita berikan alamat yang terakhir, yakni alamat 0.10. Oke, sudah terhubung. Nanti kita berikan panah penghubungnya yang terakhir. Ini kita pindahkan ke sini. Udah. Ya, nanti untuk nama-nama dari sini akan kita samakan dengan yang namanya keluarannya. Jadi kalau setelah biji, misal ini biji kopi dipanaskan. Oh, maaf. Saya salah. Harusnya ini 0.06. Ini biji kopi dipanaskan. Setelah itu, ini istilahnya kita buat alamat pengganti ya. Ini kita buat close semua terlebih dahulu. Nah, setelah di sini ini ada biji kopi ditumbuk. Di sini adalah air panas masuk. Pemilihan biji kopi dipanaskan. Oh, salah. Ini ada 2. Ini harusnya yang biji kopi ditumbuk. Oke, udah di sini ini baru yang air panas masuk. Ini adalah proses yang brewing kopi. Jadi dia nanti tidak akan looping di satu tempat, jadi dia akan lanjut ke tempat berikutnya. Kemudian ini nanti yang masuk ke conveyor 2. Ntar saya salah tekan. Conveyor 2. Nah, untuk pengemasan nanti dia akan yang namanya masuk ke bagian memasukkan uang tadi gitu. Kita mulai aja untuk percobaan, tapi sebelumnya di akhir kita tutup dengan instrumen ILC agar interlocknya bekerja secara sempurna. Kita simulasikan terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita nyalakan ya. Jadi saat keep itu bisa masuk. Nah, ini kan sudah menyala semua ya nanti ya. Berarti kan dia bisa terhubung kalau timernya ini berjalan. Kita zoom out terlebih dahulu. Kita close yang di sini agar layarnya tampilannya lebih jauh. Oke, kita mulai dari di sini ya. Saat masuk menu kita tekan, maka yang terjadi adalah kita baru bisa
melakukan proses di sini. Nah, proses ini baru bisa berjalan setelah sensor pemilihan barang. Boom. Saat pemilihan biji kopi selesai, kita akan lanjut ke bagian biji kopi dipanaskan. Setelah selesai, maka biji kopi akan ditumbuk. Selesai ditumbuk biji kopi, dia akan berhentikan prosesnya karena kita berikan normally close. Terus setelah air panas masuk, kemudian terjadilah proses brewing kopi. Setelah brewing kopi selesai, maka kopi akan dialirkan menggunakan conveyor tadi, akan disambungkan masuk. Nah, ke sini kita perlu yang namanya memasukkan uang. Setelah kita masukkan uang, maka yang terjadi adalah proses pengemasan, kayak gitu. Setelah pengemasan selesai, maka yang terjadi di sini nanti adalah konveyornya menyala, di mana nanti kita bisa memberikan keluaran ke si pembeli, kayak gitu. Dan itu adalah sekian untuk program yang saya buat. Sudah memenuhi ketentuan ya, ada input 1, 2, 3, terus kemudian ada 4, terus input yang terakhir ada di sini 5. Untuk instrumen juga sudah banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk keluarannya masing-masing sudah ada banyak. Ada keluaran keep ya. Untuk keluaran keep tidak perlu lah kita ambil. Kita ambil dari sini aja. 101 conveyor, terus kemudian ada pemilihan biji kopi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah melebihi 8. Ini sudah melebihi persyaratan yang ada di soal. Dan ini adalah cara kerjanya kayak gitu. Jadi setelah kita memasukkan menu, kemudian yang nantinya adalah conveyor itu akan berjalan, kemudian akan bersiap ya. Kemudian kita menekan sensor pemilihan biji kopi. Setelah itu biji kopi dipanaskan, ditumbuk, air panas masuk, brewing kopi, dialirkan ke conveyor. Sebelumnya akan ditahan terlebih dahulu sebelum ke pengemasan, yaitu kita perlu yang namanya memasukkan uang. Setelah uangnya dimasukkan, pengemasan dilakukan. Setelah itu baru akan masuk ke conveyor di mana si pelanggan bisa menikmati si alat kopi tersebut. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi ke human machine interface-nya, tapi nanti akan saya skip untuk proses pembuatannya, kayak saya kira terlalu lama kayak gitu. Nanti akan saya tunjukkan untuk HMI yang sudah jadi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk yang kali ini kita akan membahas mengenai HMI-nya terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya buat HMI-nya. Tidak saya buat dari awal karena prosesnya akan memakan waktu yang lama. Yang jelas ini adalah label untuk menandakan kata-kata yang ingin kita buat. Kemudian ini sebenarnya adalah push button, namun ikonnya saya rubah karena sepertinya lebih cocok untuk menggunakan icon dari luar. Untuk teman-teman bisa mencari icon dari internet, kemudian diinputkan ke dalam sini. Ini nanti untuk masuk ke menu, ini indikator untuk on off, ini untuk next ke halaman berikutnya. Untuk halaman berikutnya kita perlu menekan push button yang pertama, nanti kita akan mengaktifkan timer dari pemilihan biji kopi, kemudian akan memicu ke biji kopi dipanaskan, ditumbuk, air panas masuk, brewing kopi, ke conveyor, dan kita menekan pembayaran, dan selesai, kayak gitu. Saat kita ingin menekan, kita perlu melihat terlebih dahulu, lebih tepatnya di bagian CX Designer-nya di sini ya, di CX Pro-nya. Di CX Pro kita masih bisa melihat kalau untuk mesinnya kan di sini tidak saya nyalakan sama sekali ya. Kemudian kita akan melakukan starting, cukup ditekan button yang di sini, pilih yang connect to CX Simulator, ditunggu aja. Kalau udah, nanti dia akan memunculkan layar tambahan kayak gitu ya. Nah, kalau misal tadi teman-teman sudah bisa menekan dan posisi di CX Pro-nya, dia akan ikutan menyala saat kita menekan sebuah CX Designer untuk percobaan. Sambil kita lihat dari sini aja ya. Ini saya besarkan sedikit agar kelihatan. Ini mesin on ini untuk yang 0.00, ditekan menyala. Interlock-nya akan mengizinkan. Kalau ingin mematikan, kita menggunakan yang button yang di sini. Nah, jadinya mati kan? Kita kembali lagi. Ini untuk mati. Kalau ingin menyalakan, kita tekan indikatornya nyala. Oke, itu udah bisa ya. Kemudian untuk masuk ke halaman berikutnya, kita tekan next, akan muncul seperti ini.
Kita lanjutkan kembali. Untuk menekan pemilihan biji kopi yang ada di sini, sensor pemilihan ini, kita tekan push buttonnya. Di sini saya buat alternate, fungsinya agar bisa ditahan setelah ditekan. Kemudian akan berlanjut ke proses berikutnya, biji kopi dipanaskan. Setelah itu biji kopi akan ditumbuk. Setelah itu, dia akan memasukkan air panas dengan timing yang sudah kita buat tadi. Kemudian akan terjadi proses yang namanya brewing kopi. Brewing kopi akan dilaksanakan selama 10 detik sesuai dengan timer yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada konveyornya berjalan. Setelah itu, karena konveyornya sudah berjalan, di sini untuk melanjutkan ke proses pengemasan, kita perlu yang namanya menekan pembayaran. Nah, di sini nanti agar si pelanggan itu memasukkan uang terlebih dahulu, ditekan kayak gitu ya. Setelah ditekan, dia akan berubah, kemudian proses pengemasan akan dilakukan, dan boom, kopi siap disajikan. Dan berikut tadi untuk pengertian dari HMI-nya. Sedikit menerangkan ulang, untuk yang bagian di sini kita stop aja ya untuk exit. Terus untuk JX Pro-nya kita juga stop. Nah, di sini untuk pembuatan timer di sini teman-teman yang perlu perhatikan adalah di bagian storage type diubah menjadi BCD2 agar range timernya dari 00 sampai 999. Baru di sini adalah address yang ingin teman-teman gunakan. Kalau saya tadi kan dimulai dari 0, maka yang di sini kita mulai dari 0 juga. Terus kalau untuk yang di sini 001, di sini 002, kemudian ada 003 kayak gitu. Dan ini nanti masing-masing indikator ini saya sudah menyiapkan color and shape-nya waktu dia menyala dan juga saat mati kayak gitu. Dan itu tadi untuk kinerja bagian HMI. Kita lanjutkan kembali ke bagian wiring diagram. Untuk yang wiring ini sendiri, di sini sudah kelihatan ya kalau apa aja yang ingin kita gunakan. Seperti yang kita ketahui dalam wiring diagram, penggunaan COM baik untuk yang bagian input dan juga output itu perlu disamakan dan dibedakan dengan inputnya. Di sini COM saya menggunakan yang bagian positif. Kemudian untuk yang bagian push button untuk input, saya memasukkan yang bagian negatifnya. Di sini terdapat mesin on yang akan terhubung ke bagian 0.00, kemudian mesin off 0.01, masuk ke menu yang 03, kemudian pemilihan biji kopi 04, dan yang terakhir adalah uang yang waktunya tadi yang push button terakhir, kita masukkan ke 10, kayak gitu. Dan kemudian di sini untuk yang bagian sisi outputnya, karena di sini maksimalnya ada 7, untuk yang bagian 8, di bagian pengemasan saat kopi siap, tidak saya masukkan indikator tambahan. Jadi, di sini bisa teman-teman lihat, COM di sini dia kan meliputi area-area yang ada di sebelah sini ya. Dalam arti, untuk COM 0.00 dia perlu COM yang bagian sini, 01 pakai yang di sini, 23 ke kiri, kemudian 5, 6, 7, dan 4 itu yang bagian sini. Oleh karena itu saya hubungkan dengan masing-masing mulai dari konveyor, kemudian pemilihan biji kopi dipanaskan, indikator biji kopi ditumbuk, air panas masuk, brewing kopi, konveyor 2. Itu masing-masing nanti akan menyala saat dihubungkan. Mungkin itu aja untuk yang bagian sumbernya cukup dihubungkan ke L1 dan L2. Dan jangan lupa untuk yang bagian COM, ingat COM yang atas dan COM yang bawah itu menggunakan bagian yang sama. Jadi saya mengambil yang positif. Kemudian sisi yang lainnya untuk yang bagian input menggunakan sisi negatif. Dan ini indikator untuk yang lampunya dari plus ke min seperti biasa ya, untuk yang minus terhubung. Dan positifnya dari sini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian mengenai pembuatan video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.